Hai, jadi kali ini kita akan presentasikan tentang laporan penelitian pasar tradisional dan modern. Perkenalkan, nama saya Ida Amanayati Putri Budiani, nomor absen 8. Saya Nuratul Fidatul Rahmah, nomor absen 15. Saya Gabriel Raja Akbar Hayato, nomor absen 14. Saya Raffi Alif Ardiansyah, nomor absen 19. Saya Dinadu Rizia, nomor absen 17. Latar belakang. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi maupun unsur konsumsi. Pasar merupakan tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada awalnya, pasar terbentuk di suatu tempat yang luas dan di tempat tersebut terjadilah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan dan perkembangan, yaitu adanya pasar modern. Baik pasar tradisional maupun pasar modern merupakan tempat vital bagi masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan permintaan maupun penawaran di pasar. Rumus masalah. Apakah analisis dari pasar tradisional dan modern? Apakah kelebihan dan kekurangan pasar modern dan pasar tradisional? Bagaimana terbentuknya harga keseimbangan pasar? Bagaimana pengaruh teknologi terhadap jenis dan struktur pasar? Tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui analisis pasar tradisional dan pasar modern. Kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pasar tradisional dan pasar modern. Ketiga, mengetahui terbentuknya harga keseimbangan pasar dan contohnya. Yang keempat, mengetahui pengaruh iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif agar hasil penelitian dapat disimpulkan secara teori dengan argumen yang nyata. Metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif yang tidak menggunakan hipotesis, tetapi hanya menggambarkan keadaannya fakta. Begitu sebenarnya. Lokasi pasar tradisional, pasar Kilemadua, Bangkalan, Jalan Kali Perkenan Kusuma, area Sawah, Raja, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Pasar modern, Bangkalan Plaza, Jalan Kali Perkenan Kusuma, area Sawah Raja, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 24 Februari 2024, waktu pukul 7 sampai selesai. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu sumber data primer, yaitu wawancara dengan penjual dan pembeli di pasar Kilemadua dan Bangkalan Plaza. Dua sumber data sekunder diambil dari survei ekonomi dan internet. Pembahasan pasar tradisional sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau orang Madura memiliki jiwa berdagang yang kuat dan tangguh. Adanya pasar besar di setiap kabupaten menjadi satu bukti bahwa menjadi pedagang adalah salah satu profesi masyarakat di sini selain bertani dan menjadi nelayan. Ada beberapa tempat yang disediakan oleh dinas setempat, cumanya dibedakan sesuai jenis barang yang dijual. Ada tempat khusus untuk penjual sayuran, penjual buah-buahan, penjual ikan, serta daging dan penjual pakaian juga. Alat kebutuhan rumah tangga sejak sebelum subuh ke pasar sudah mulai beraktivitas. Para penjual dan pembeli sudah mengadakan transaksi jual beli. Di pasar juga dijual banyak barang kebutuhan pokok keluarga dengan harga murah dan bisa ditawar. Para penjual menggelar dagangan mereka di atas paving atau juga ada yang memakai gerobak. Selain mengadakan jual beli, di sini kita juga bisa membeli barang yang bisa dijual kembali, tentunya dengan mengambil harga yang murah. Pada jam 1 malam sampai subuh, pasar Kilemadua banyak sekali dikunjungi oleh para pedagang sembako.
untuk dijual kembali di pasar-pasar kecil yang ada di desa mereka. Di dalam bisa kita temukan penjual pakaian, sepatu, sandal, alat elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di pasar juga menjual batik khas Madura, mulai dari batik Tanjung Bumi, batik Kentongan, maupun batik dari Pamekasan. Berbelanja di pasar tradisional memiliki keasikan tersendiri, yakni kita masih bisa menawar barang yang akan kita beli. Selain itu, kita tidak perlu lagi merasa jijik atau takut kotor karena pasar segi lemak dulu cukup bersih untuk didatangi. Kelebihan pasar tradisional. 1. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara pelaku ekonomi dalam pasar. 2. Tidak ada monopoli dalam pasar. 3. Kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat. 4. Pemerintah tidak bisa masuk dan ikut campur secara langsung dalam pasar. 5. Produsen baru bisa masuk ke pasar dengan mudah. 6. Terjadinya transaksi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. 7. Terjadinya transaksi secara langsung dengan pedagang. 8. Makanan dan minuman yang dijual biasanya tidak mengandung bahan pengawet. Kekurangan pasar tradisional. 1. Pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. 2. Kualitas barang sulit untuk meningkat dan motivasi masyarakat untuk maju karena inovasi dan promosi tidak terlalu berpengaruh. 3. Barang dan jasa yang ditawarkan terbatas karena sangat bergantung pada hasil kekayaan alam. 4. Tidak ada standar baku dalam pengukuran nilai suatu barang. 5. Perubahan dianggap tabu karena sangat terikat dengan budaya. 5. Perubahan diagram. 6. Pengemasan barangnya kurang baik. 7. Beberapa makanan dan barang-barangnya berkualitas kurang baik. 8. Barang-barangnya yang tersedia kurang lengkap. Pembahasan pasar modern. Bangkalan Plaza memiliki posisi yang strategis sebagai gerbang utama Pulau Mandar yang menjadikannya menjadi akses dari berbagai kota di Pulau Mandar. Setelah dibangunnya di Betul Kamar pada tahun 2009, Bangkalan mengalami semakin berkembang pesat. Hypermart merupakan gerai tempat membeli kebutuhan sehari-hari. Di Hypermart semua kebutuhan sehari-hari tersedia, tetapi dengan harga pas dan lebih mahal dibandingkan di pasar tradisional. Sedangkan Momo Factory menawarkan tempat berbisnis yang mudah dengan nomor lantai tinggi. Fasilitas-fasilitas lain seperti toilet, butik, dan gerai optik terkenal seperti Melawai juga tersedia di sekitar gerai tersebut. Di lantai 2 Bangkalan Plaza, Matahari Department Store menyediakan berbagai produk fashion untuk wanita, pria, dan anak-anak dan dewasa. Selain itu, juga tersedia pilihan aksesoris peralatan kosmetik, peralatan rumah tangga, ragam koleksi sepatu dan tas. Di lantai 2 Bangkalan Plaza, Matahari Department Store menyediakan berbagai produk fashion untuk wanita, pria, anak-anak, dan dewasa. Selain itu, juga pilihan aksesoris peralatan kosmetik, peralatan rumah tangga, ragam koleksi sepatu dan tas. Matahari Department menawarkan suasana berbelanja yang berbeda dengan pencahayaan yang eksklusif dan area berbelanja yang luas. Lantai 3 Bangkalan Plaza menjadi tempat khusus untuk sport dan area bermain bagi anak-anak. Bangkalan Plaza sengaja dirancang untuk keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan bermain. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai macam makanan serta minuman yang tersedia di food court. Kelebihan pasar modern. 1. Keberagaman produk. Konsumen memiliki akses di pilihan yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka dengan baik. 2. Kualitas dan keamanan produk. Pasar modern biasanya mengutamakan standar kebersihan dan keamanan produk. 3. Pengalaman berbelanja yang lebih baik, menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan terstruktur. 4. Pelayanan pelanggan yang baik, yang terlatih dan ramah, siap membantu konsumen dalam menemukan produk. A. Adopsi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Kekurangan pasar modern. 1. Harga lebih tinggi, biaya
penyediaan infrastruktur modern, standar keamanan dan kualitas yang masih tinggi dan dapat mempengaruhi harga produk. 2. Beda kemampuan menjangkau semua konsumen. Beberapa konsumen dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak dapat membeli produk di pasar modern yang cenderung memiliki harga lebih tinggi. 3. Pengurangan pada produk lokal, sering lebih menawarkan merek dan produk internasional atau nasional yang lebih dikenal. 4. Dampak pada usaha kecil. Mereka memiliki kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar modern sehingga menghadapi risiko kehilangan pangsa pasar. Terbentuknya keseimbangan pasar. Jika harga barang atau jasa lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau surplus di pasar. Kelebihan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan lebih besar dari jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tertentu. Kelebihan penawaran akan menimbulkan tekanan bagi produsen untuk menurunkan harga agar dapat menjual barang atau jasa mereka. Penurunan harga akan meningkatkan permintaan dan mengurangi penawaran hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan. Jika harga barang atau jasa lebih rendah dari harga keseimbangan, maka akan terjadi kekurangan penawaran atau shortage di pasar. Kekurangan penawaran adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta lebih besar dari jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu. Kekurangan penawaran akan menimbulkan tekanan bagi konsumen untuk menaikkan harga agar dapat membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Kenaikan harga akan mengurangi permintaan dan meningkatkan penawaran hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan. Contoh, keseimbangan pasar di toko Rahayu yang berlokasi di pasar di Lemah Dhuwur. Toko Rahayu yang memproduksi sebanyak 1000 baju dengan harga per potongnya sebesar 150.000. Tetapi dalam proses penjualan tersebut tidak ada yang tertarik untuk membeli baju tersebut. Oleh karena itu, Toko Rahayu memutuskan untuk menurunkan harga menjadi 100.000 per potong. Setelah penurunan harga, ternyata ada sebanyak 250 baju yang terkenal. Artinya masih ada sisa 750 potong baju lagi yang belum terjual. Melihat kondisi ini, Toko Rahayu menyimpulkan bahwa harga jualnya belum menyamai harga permintaannya. Akhirnya, demi menarik perhatian masyarakat, Toko Rahayu kembali memberikan diskon dengan harga 50.000 per potong. Akibatnya, Toko Rahayu berhasil menarik perhatian sebanyak 1000 pembeli yang tertarik untuk membeli baju tersebut. Pada saat harga barang diturunkan untuk 50.000, terjadi kelarasan antara jumlah barang yang didapatkan dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen, yaitu 1000 baju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga keseimbangan pada kasus tersebut adalah 50.000. Pengaruh indeks. 1. Tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Jarak antara pembeli dan penjual semakin bersahabat, padahal jarak mereka jauh. Namun dengan adanya internet, semua terasa mudah dan cepat. Pembeli dan penjual tidak perlu bergantung untuk melakukan transaksi secara langsung. 2. Jangkauan pasar semakin luas. Jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan oleh penjual juga semakin luas. Yang sebelumnya penjual yang menjual produk atau barangnya di toko, namun kawasan pasar masih jauh dan hanya dikenal di daerahnya terdekat saja. Ini dengan internet penjual langsung membeli. Ini dengan internet penjual langsung membeli pasar secara luas di luar negeri. 3. Memperluas jaringan usaha. Baik produsen maupun konsumen dapat saling bermitra untuk bekerja sama, memperluas aktivitas ekonominya. 4. Biaya lebih efisien. 4. Biaya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli dengan kemajuan teknologi saat ini secara tidak harus bertemu sehingga mengurangi biaya transportasi, biaya barang dan jasa. Maka cukup upload gambar atau foto produk yang dijual, tidak perlu lagi membangun atau menyewa toko. Dan itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja lagi karena pekerjaan lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputer. 5. Memperkenalkan perusahaan. Dengan modernitas saat ini, orang lebih banyak tahu perusahaan kita lewat website perusahaan
Mereka bisa menemukan seputar informasi perusahaan, barang apa yang dijual, layanan apa saja yang diberikan. Nah, proses transaksi yang kemudian dijual dengan layanan internet, maka konsumen tidak perlu antri. Semua layanan lebih mudah. 7. Mempermudah memasarkan produk informasi. Produk yang dijual lebih mudah menyebar ke seluruh dunia dengan internet. Jadi para konsumen sanggup dan gampang mengakses isu kapan dan di mana saja tentang produk yang dijual. Kesimpulan pasar tradisional dan modern. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan. Pasar dapat terbentuk jika terdapat tempat penjual, pembeli, barang dan jasa yang dijual belikan, uang, dan juga waktu. Pasar dibagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional dan modern memiliki ciri masing-masing. Selain itu, pasar tradisional dan modern juga memiliki kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Ada hal yang membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern, yaitu meliputi harga barang, proses tawar-menawar, diskon, kesegaran barang, dan tempat berlangsungnya. Meskipun terdapat perbedaan, hakikatnya kedua pasar tersebut adalah sama, yaitu sebagai salah satu tempat pendorong perekonomian masyarakat. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar terbentuk melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Keseimbangan pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga dan kualitas optimal, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mencerminkan preferensi konsumen dan produsen. Keseimbangan pasar merupakan prinsip dasar dalam ilmu ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dan kebijakan ekonomi. Kesimpulan Iptek sebagai Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan Iptek yang kita kenal adalah internet. Teknologi yang memudahkan manusia melakukan komunikasi dan alih informasi secara cepat serta tidak dibatasi jarak dan wilayahnya. Hal ini dengan membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. E-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan perdagangan melalui internet. Hampir semua produk barang atau jasa dapat ditawarkan melalui e-commerce, mulai dari buku, musik, televisi, tiket pesawat, hingga jasa keuangannya. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari wawancara yang kita lakukan langsung. Dr. Pustaka, Alam S. dan Aristandi W. 2002, IPS Ekonomi untuk SMA atau SMA kelas 10 Negeri Erlangga. ADGPS www.9777066 pasar tradisional dan pasar modern. ADGPS peluang.com ID blog Glosari keseimbangan pasar adalah ADGPS www.ruang.com blog peran Iptek terhadap perubahan teknis dan struktur pasar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.